Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa Baitul Ilmi TV dan Hidup Berkah Channel, pada kesempatan kali ini di tanggal 8 Syawal 1433 Hijriah yang bertepatan dengan hari Ahad, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara kajian Ahad spesial kajian ekonomi Islam, yang mana di kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan menyimak paparan ilmu dari guru kita, yakni Ustadz Supriyono Aris. Ya, insya Allah masih dengan tema yang sama dengan pembahasan sebelumnya, yakni hukum permodalan bagian 2. Nah, sebelumnya kami juga dari kru dan panitia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal perbuatan dan amal puasa kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bergabung dengan kita semua Ustadz Supriyono Aris. Ya, alhamdulillah. Namun sebelum kita mulai, kita sampaikan kepada Ustadz Supriyono Aris, pertama-tama marilah kita kemudian agar kajian pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik pemirsa sekalian, kami ingatkan kembali tanpa bosan-bosannya, bagi pemirsa sekalian yang belum mensubscribe channel YouTube BITV dan Hidup Berkah, silahkan diklik tombol merah di layar HP atau di laptop supaya tidak ketinggalan informasi-informasi kajian terbaru dari channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kajian ini agar menjadi amal jariah bagi Anda sekalian. Ya, baik. Alhamdulillah ini sudah bergabung dengan kita Ustadz Supriyono Aris. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar jenengan pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah baik-baik, sehat dan segar. Mudah-mudahan antum juga sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin, amin, alhamdulillah. Oh iya Ustadz, taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin Ustadz. Boleh kali. Ya. Baik, pemirsa sekalian, tidak perlu berlama-lama. Langsung saja kita simak kajian ekonomi Islam, hukum permodalan bagian 2. Langsung daripada Ustadz Aris. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinil waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa mengadakan aktivitas kembali dengan tidak kurang sesuatu apapun.
Salawat dan salam tetap terang kepada junjungan kita, sahabat kita Nabi besar Muhammad salam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam berusaha untuk menjalankan ajarannya, juga untuk mendakwakan siar-siarnya sampai saat ini. Sebelumnya saya ucapkan masih suasana Lebaran, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan dan diberkahi Allah SWT. Baik, pada pertemuan ataupun akad kedua setiap bulannya, seperti biasanya kita kajian spesial, insya Allah akan mengkaji bersama-sama ya tentang ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam ini patut menjadikan harus kita pelajari dan harus kita jadikan alternatif utama ya, karena kita sudah mengalami berbagai dan pernah menjalani juga sistem ekonomi selain ekonomi Islam, dan itu terbukti juga gagal, tidak ada mensejahterakan, juga tidak ada keadilan hakiki, karena sistem ekonomi selain Islam itu adalah merupakan sistem ekonomi yang dilahirkan dari pemikiran manusia itu sendiri, sehingga sesuatu yang aturan dibuat oleh manusia itu biasanya sifatnya lemah dan terbatas dan jauh dari keadilannya, karena biasanya lebih dominan adalah hawa nafsunya. Entah itu hawa nafsu yang untuk menguasai atau menindas yang lain, ataupun yang memang mementingkan kelompoknya sendiri. Padahal umat Islam itu sudah diberikan aturan hukum ataupun sistem yang memang lahir dari Sang Penciptanya, yang harus kita yakini bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Pencipta kita mesti itu benar, dan itu justru mengandung keadilan. Dan lebih terpenting lagi, karena yang aturan itu datang dari yang mencipta kita, tentunya zat itu lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Nah, inilah sehingga kita sebetulnya wajib mempelajari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya baik, sebelumnya bisa saya mohon izin di share screen dulu. Ya, kita hari ini insya Allah membahas bersama masalah hukum permodalan dalam Islam. Ini merupakan lanjutan dari tema yang bulan kemarin, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulang kembali dari awal meskipun sepintas-pintas ya. Ya, kalau kita berbicara permodalan Islam, ini adalah merupakan bagian dari mekanisme pasar ekonomi. Sebetulnya hampir sama ya dalam ekonomi kapitalis ya. Tetapi mekanisme dan aturan hukumnya yang berbeda. Kita berusaha memang membutuhkan modal, dan permodalan itu bisa dipenuhi dari namanya hutang maupun investasi. Nah, modal merupakan faktor produksi yang ketiga, yang biasanya pertama adalah lahan, tenaga kerja, dan yang ketiga adalah modal. Dan ini memang semua membutuhkan. Seandainya kita ingin mengembangkan suatu usaha, pasti biasanya yang terpikir pertama adalah modalnya dari mana. Selain dari idenya, kita mau usaha apa ya? Usaha apa? Setelah kita dapat idenya, usaha misalnya membuka toko kecil di rumah ataupun di pasar. Kita akan selanjutnya biasanya terpikir modelnya dari mana, apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, ketika terus modalnya dari mana. Nah, ini sehingga masalah permodalan ini adalah merupakan faktor yang penting. Nah, akan lebih jauh lagi kalau sekarang kita melihat faktanya, sekarang justru modal ini menjadi faktor produksi yang utama. Karena kita tahu bagaimana kalau seandainya kita punya modal, punya uang misalnya, orang yang butuh modal mesti akan mencari.
Orang yang usaha itu akan mencari orang yang punya modal. Alasannya adalah untuk mengembangkan usaha. Nah, sehingga ini faktor yang dulunya menjadi faktor yang ketiga sekarang menjadi faktor yang utama. Yang pertama. Nah, kita melihat flashback dulu ya ke permodalan dalam kapitalisme. Tadi saya katakan bahwa dalam Islam pun ada dua ya, yang berhutang dan investasi. Sama, cuma mekanisme dan aturan hukumnya yang berbeda. Nah, kita flashback ke kapitalisme bahwa permodalan bisa ditambahi dari berhutang dan investasi. Cuma dan juga lembaganya berbeda. Lembaganya berbeda. Tadi adalah mekanisme dan aturan hukumnya berbeda. Yang ketiga adalah lembaga yang sebagai mediasi untuk mencari model pun berbeda. Mungkin dalam Islam nanti bisa pribadi, bisa ada lembaganya juga, dan aturannya berbeda. Nah, kalau dalam kapitalisme itu lembaga perbankan dan pasar modal, ini menjadi jantungnya ekonomi kapitalisme. Lembaga perbankan dengan berhutang ke perbankan, kita mudah, misalnya kalau ada jaminan atau apa, ataupun dapat kepercayaan itu sangat mudah mendapatkan pinjaman. Sementara kalau berinvestasi, mencari penyertaan modal, kita lari ke pasar modal. Nah, bagaimana sih definisinya hutang dalam kapitalisme? Di dalam ekonomi pasar bebas, ada kelompok pemberi penawar uang ya, dan ada kelompok yang menerima permintaan. Nah, bertemunya ini antara permintaan dan penawaran uang ini akan memunculkan harga dari penggunaan uang yang kemudian sebagian besar orang mengenalnya adalah bunga. Karena saya butuh uang, saya ada yang sebagai menawarkan uang. Nah, kita ketemu nanti disepakati misalnya, oh diberi pinjaman berapa, terus dari situ nanti diberikan kelebihan berapa, yang itu biasanya disebut bunga. Jadi bunga ini adalah merupakan harga dari penggunaan uang ataupun penggunaan dana yang tersedia untuk dipinjamkan, atau bahasa kerennya adalah loanable funds. Nah, pemberian bunga adalah alasan yang wajar dan adilnya. Ini yang dianggap zaman sekarang ini adalah wajar. Kalau kita memberikan pinjaman pasti ada jasanya. Dan itu adil menurut kita kalau sudah disepakati. Dan dirasa katanya tidak memberatkan pada awalnya. Pada awalnya tidak memberatkan sehingga adil. Nah, bunga itu dianggap sebagai kompensasi dari uang yang dipinjamkan untuk digunakan sebagai modal. Sehingga masyarakat menganggap hal itu wajar sekali. Ya mesti ya kita pinjam mesti ada jasa. Nah, selanjutnya karena memang pinjamannya juga nggak mungkin hanya cuma sedikit, 1.000, 2.000 ataupun jutaan ataupun puluhan jutaan, di situ ada formulasinya, ada formulanya untuk menghitung seandainya kita akan pinjam berapa jumlahnya nanti disepakati lagi juga berapa dibayarkan, besarnya berapa. Nanti hitungannya karena ini pinjamannya banyak luar biasa ya, sehingga perlu ada rumus. Jadi ada teori bunga yang biasanya didapat dari misalnya jumlah pembayaran kembali berapa, misalnya 100 juta, nanti dalam jangka waktu 5 tahun jadi berapa. Itu didapat dari jumlah uang yang dipinjamkan dikalikan suku bunga dan periode peminjaman di berapa tahun, sehingga ketemu nanti kira-kira jadi yang akan memberi pinjaman itu bisa menghitung, oh ya saya minjamkan uang 100 juta nanti dalam waktu 5 tahun jadi berapa, misalnya jadi 120 juta bisa, karena itu bentuk pengorbanan dari peminjam. Pengorbanan semestinya kan saya gunakan sendiri bisa untuk buat rumah atau bisa untuk saya sendiri. Nah, tapi karena diperlukan oleh orang lain sehingga saya pun harus dapat bagiannya. Uang saya nganggur ataupun yang saya akan gunakan ke pakai yang lain digunakan oleh pihak lain. Nah, mestinya harus ada kompensasi kepada saya. Nah, biasanya uang atau modal itu kan mesti dalam bentuk uang sebagai misalnya. Nah, uang itu disamakan dengan faktor produksi lain seperti lahan dan tenaga kerja. Lahan dan tenaga kerja.
Mengapa tuh kadang lahan dan tenaga kerja itu nggak terlalu menjadikan ini utama, karena lahan sudah tersedia misalnya, disediakan oleh Allah, sudah ada lahan. Atau tenaga kerja, kan kita semua punya tenaga kerja, sehingga kita tinggal dipakai atau tidak. Nah, sehingga setiap orang merasa memiliki, sehingga tidak dijadikan faktor utama dalam kapitalisme. Yang dijadikan faktor utama adalah uang, karena tidak semua orang punya uang banyak di sini artinya, dan uang lebih. Nah, jika penggunaan lahan dan tenaga kerja oleh orang lain itu dibebankan biaya sewa, maka sangat wajar jika penggunaan uang juga dibebankan biaya sewa. Nah, penyebutan sewa dengan istilah yang berbeda-beda, yaitu misalnya sewa atau rent ya, untuk penggunaan aset ataupun kekayaan, ya aset tetap, misalnya sewa rumah ataupun sewa tanah misalnya, sehingga di situ istilahnya sewa. Nah, istilah upah atau wage ya, untuk tenaga manusia. Saya gunakan tenaganya, misalnya Mas Fajar sehari saya kasih upah. Sedangkan istilah bunga ataupun interest itu penggunaan uang. Kemudian ininya sama anunya, tapi istilahnya saja yang berbeda. Nah, apakah bunga itu adil? Nah, bunga bersifat tetap dan ditentukan oleh masa depan. Sesungguhnya bertentangan dengan fakta. Karena kalau misalnya kita uang digunakan dalam sebuah usaha itu kan kita belum tentu nanti akan menghasilkan atau tidak. Tapi bunga itu sudah ditetapkan di awal dalam bunga yang tetap, nilai nominal yang tetap, misalnya berapa persen atau berapa ribu dari pokoknya. Nah, usaha saja belum sudah ditentukan untungnya berapa, bunganya berapa, sehingga sifatnya nih tidak adil. Nah, dalam dunia ekonomi justru fenomena tidak ada yang bersifat tetap, tetapi senantiasa mengalami fluktuasi. Masalah dunia usaha nih, kita tidak tahu besok untung berapa, untung atau rugi kita juga nggak tahu. Nah, fluktuasi. Nah, ekonomi dan bisnis terkadang menghasilkan keuntungan yang tinggi, juga terkadang rendah, terkadang impas, juga bahkan terkadang rugi. Nah, ini sehingga bunga itu tidak adil, karena dalam ekonomi dunia usaha tidak ada yang tetap. Nah, itu tidak adil ya. Nah, kita tahu. Daliman bunga, jadi dalim. Kalau begitu, namanya kalau bunga tidak adil, otomatis bisa dikatakan dalim, karena menekan ataupun menindas pada yang penggunanya. Pihak yang mengambil bunga yang bersifat tetap itu dapat dianggap sebagai pihak yang dolim, mendolimi pihak pengguna. Sebab mereka mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi tenaga orang lain, tanpa melihat apakah usaha itu menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Sehingga ada yang pihak tergalimi. Pihak yang mengambil bunga tidak mau tahu kondisi yang sebenarnya, untung atau ruginya nggak mau tahu. Tuntutannya hanya satu, bahwa mereka harus mendapatkan keuntungan yang bersifat tetap dari uang yang telah mereka utangkan. Sehingga ini adalah dalim bunga. Sudah yang pertama tidak adil, yang kedua juga dalim. Nah, yang selanjutnya tadi dalim bagi pihak pemberi utang, karena dia akan menekan, tidak mau tahu untuk ruginya. Yang keduanya, sebaliknya jika uang itu diutangkan pada pengusaha atau bisnis, kemudian menghasilkan keuntungan yang tinggi, maka itu juga dapat dianggap tidak adil untuk pihak yang mengutangi. Sebab bunga yang diberikan pada pihak yang memberikan utang bersifat tetap, tidak ikut naik. Maka para pengusaha dapat dianggap sebagai pihak yang terdalimi ataupun tidak adil juga nanti. Jadi ini dalam ini juga bisa dua arah, yang pemberi pinjaman maupun yang pengguna pinjaman. Nah, cuma konteksnya itu dilihat. Nah, demikian juga jika kondisi berbalik lagi, yaitu pengusaha ternyata kemudian mengalami kerugian, tentu pihak pengusaha akan menjadi pihak terdalimi kembali, karena harus memberikan bunga yang bersifat tetap. Nah, ini sehingga banyak fluktuasi ini menjadikan bisa tidak adil bagi semua pihak, bisa dalim juga bagi kedua pihak, tergantung konteksnya. Nah, itu adil dan dalim dalam
bunga. Nah, bagaimana tinjauan dalam Islam bunga ini? Itu sebenarnya Al-Quran itu mengharamkan keberadaan bunga atau riba secara mutlak. Nah, ini dalam Islam diharamkan secara mutlak. Jika manusia mau bertobat, ya, ataupun berhenti dari mengambil riba, maka tidak ada lagi pihak yang terzalimi. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 279 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilam tafa'alu fa'adanu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan ataupun meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah ini, catatan ini adalah pokok hartamu. Kalau sudah terjadi hutang piutang, ya, seperti sekarang ini kan banyak sekali, sebagian besar orang pengusaha itu berhutang. Nah, sebagian besar pakai riba. Sehingga disepakati lagi, ditinjau ulang hutang itu. Ayo kita sepakati lagi, saya pinjam dan sebagai peminjam kita sepakati, kita ketemu, oke, kita akan kembalikan gimana klausulnya, akad-akadnya. Nah, ya, ini pinjaman ini saya kembalikan nanti pokoknya. Karena dirubah, ya udah dihentikan, baru diangkati lagi dalam bentuk yang lain, misalnya sirka, sehingga tetap bisa berlanjut. Ini misalnya pinjam-meminjam itu, cuma nanti akadnya dirubah, supaya nanti saling merasa adil dan tidak terzalimi. Sehingga dirubah yang darinya konvensional kapitalis menjadi secara Islam. Kita akan kerjasama nantinya, bukan dalam kedudukan pinjam-meminjam, tapi kita kerjasama yang bersirka. Seperti pertemuan beberapa bulan yang lalu dalam perseroan Islam, itu ada sirka, kerjasama antara pihak pengguna uang dan juga pemberi modal ataupun pinjaman, nanti bersirka. Nanti di situ sepakati, situ dengan bagi hasil, sehingga dari situ ada keadilan, karena dalam bagi hasil itu nanti sifatnya fluktuatif. Ya. Ada yang nanti kapan untung, kapan rugi, nanti ditanggung bersama. Karena dalam bunga, dalam kapitalisme tidak ada, sifatnya flat, tetap. Sehingga pasti ada pihak yang terzalimi. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, permodalan. Tadi bunga dalam Islam, ya. Jadi diharamkan secara mutlak. Nah, yang berikutnya seperti tema kita hari ini adalah permodalan dalam Islam. Permodalan dalam Islam pun ada dua. Bisa berhutang, dain maupun qard, ya, hutang maupun pinjaman. Yang kedua investasi, yaitu dengan akad sirka. Nah, jika permodalannya dari harta pribadi, maka tidak perlu pembahasan lebih lanjut, misalnya tinggal kesepakatan pribadi antara yang pihak pengguna dan pihak yang menggunakan, yang pemberi. Nah, jika ingin menarik modal dari pihak lain, maka harus memahami hukum-hukum dain, utang, qard, ya, pinjaman dan sirkah, ya, terlebih dahulu. Untuk pembahasan penambahan modal dan investasi, nah, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas dalam hukum perseroan. Nah, permodalan dalam Islam itu. Jadi hampir sama, ya, cuma dalam mekanisme dan akarnya yang berbeda. Nah, penambahan permodalan dengan hutang ataupun dain, ya, itu hutang adalah apa-apa ataupun harta yang tetap dalam tanggungan karena sesuatu sebab yang mengharuskan tetapnya hutang. Nah, itu hutang. Sebab dari tetapnya hutang ada tiga. Hutang karena pertukaran contohnya adalah hutang dagang dalam jual beli, atau hutang sewa dalam akad ijarah, hutang dagang. Saya misalnya jadi reseller, jadi ada hutang piutang. Saya menitipkan barang dengan harga sekian dari saya, nanti kalau terjual di harga sekian,
Situ. Bayarnya nanti kalau sudah laku. Itu cuma karena utang dagang. Utang karena merusak barang orang lain. Saya pinjam sepeda motor ke orang lain, tetapi ternyata rusak. Rusak karena saya. Nah, sehingga saya punya tanggungan untuk memperbaiki. Nah, itu juga utang karena merusak barang orang lain atau itlaf. Yang ketiga, utang karena pinjaman ataupun qard. Contohnya adalah seorang yang meminjam uang kepada orang lain. Kita mencari pinjaman. Mungkin keadaannya nggak terpaksa. Ya, agak bedanya sedikit antara dain dengan qard. Mungkin kalau qard ya, istilah dari dain itu karena mungkin ya bisa karena akad yang pembayaran tidak tunai, ataupun karena memang butuh betul ya, butuh karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sementara qard ini karena memang orang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usaha, biasanya lebih ke arah ke situ qard. Nah, pengertian qard ya, kita bahas sedikit ya. Qard. Pinjaman ya, qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat yang semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisal pada masa yang akan datang. Nah, ini semisal di sini artinya equal, sama ya. Misalnya padi dengan padi, gandum dengan gandum, sama, tidak berbeda. Nah, seandainya satunya saya kok memberi pinjam beras, tapi kok saya sudah jatuh tempo kok tidak punya beras, punyanya misalnya uang. Nah, itu akan lebih afdol seandainya uang saya belikan beras yang setara dengan yang beras yang saya pinjam. Nah, itu semisal. Jadi lebih utama diberikan dalam yang semisal, yang setara, sama, beras dengan beras. Itu lebih afdol, meskipun katakanlah misalnya si pemberi pinjaman, saya lebih suka diberikan dalam bentuk uang. Nah, ya kita tinggal kembali ke hukum, itu lebih utama kalau dikembalikan dalam barang yang sama, semisal. Namanya misliat yang sama. Bukan, saya lebih praktis, saya aja kembalikan dalam bentuk uang. Nah, ya kita kembali ke syariahnya. Ya betul, misalnya mungkin relayan, enggak apa-apa sih saya kembalikan dalam bentuk uang. Tapi secara syariatnya itu akan lebih adil kalau seandainya dalam bentuk barang yang sama. Beras diberikan dengan beras. Misalnya kita nggak punya beras, sementara sudah jatuh tempo, ya kita belikan beras misalnya yang sama kualitasnya, kita kembalikan dalam bentuk beras ke peminjam kita. Misalnya jadi barang-barang yang dapat ditakar, dihitung dan ditimbang. Contohnya beras, gula, minyak, garam. Ya di sini memang ada istilah dihitung dan ditimbang. Ini takarannya. Dihitung mungkin kadang orang lebih berkonotasi, nominalnya berapa, diuangkan saja lah. Tapi lihat kembali ke asalnya, bahwa misliat itu adalah barang yang setara, yang semisal. Nah, itu qard ya dalam Islam. Nah, kata tuannya ya, ini kemarin ini sudah ingat waktunya juga, ini kita lanjutkan. Ya, ini qard ya, nanti kita bisa jawab. Nah, hukum utang piutang. Kembali ke dain ya. Tadi qard ya, sekarang dain, utang piutang. Hukumnya mubah ataupun jaiz boleh. Untuk pemberi pinjaman, al-muqrid hukumnya adalah mandub, sunnah. Orang tahu misalnya tetangga kita, misalnya ada orang misalnya butuh modal ataupun butuh biaya untuk yang lain misalnya. Kita punya. Nah, itu sebetulnya kita tetangga yang mengetahui itu adalah sunnah, mandub. Jadi kalau dilaksanakan itu mendapatkan pahala. Nah, kalau tidak memang tidak apa-apa. Tapi ya sesama saudara itu harus ada unsur ta'awun, tolong menolong ya. Sehingga dari situlah kita juga melihat hukum yang lain. Oh iya. Dan kita juga bisa nanti kalau kita mendiamkan sementara tetangga kita itu sengsara ataupun butuh modal ataupun butuh pinjaman ya. Kita pura-pura nggak tahu, nanti ada hukum lain yang menang. Oh, tetangga kita, berapa radius jarak dari rumah kita, itu kita juga wajib memberikan pertolongan.
ada hukum lain, misalnya dalam hukum dain ini, oh iya, tidak apa-apa, tadi kan sunnah, kalau nggak dilaksanakan kan berarti tidak apa-apa. Nah, tapi ada hukum yang lain, cuma nanti pembahasannya lain lagi. Nah, untuk peminjam atau muqarid, hukumnya adalah mubah juga, mubah. Dan sebagian ulama juga menyatakan sunnah. Wong kita kok, kita betul-betul butuh, kepepet misalnya. Nah, kok tidak mau pinjam misalnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mubah. Nah, ini yang sunnah kita belum ini. Nanti bisa diperdalam dalam materi yang lain. Nah, itu dain. Nah, dalil-dalilnya banyak nih. Masalah utang. Ini. Nah, kita lanjut sedikit ya. Nah, rukunnya. Tadi kita bahas sedikit yang qard juga yang dain. Nah, sekarang selanjutnya adalah rukun-rukunnya. Yang pertama rukun qard. Pemberi pinjaman al-muqrid. Ini ada 3 ya. Dan peminjam al-muqtarid atau al-mustaqrid, pemberi pinjaman. Juga ada harta yang dipinjamkan, ada hartanya jelas. Yang ketiga ada sifatnya ataupun ijab kabulnya. Nah, syarat untuk yang pertama itu pemberi pinjaman ya berakal nih seperti yang bersama. Berakal, balik, merdeka, rosidnya. Ini kenapa nih bedanya di rosid? Kalau peminjam masa mau rosid sifatnya? Beres, mau dia butuh kok. Yang rosid ini mestinya ya adalah yang pemberi pinjaman karena dia berlebih. Bagaimana kalau peminjam mau punya rosid, mau dia juga pinjam apa? Butuh. Itu rukun yang pertama yang baru peminjam. Nah, syarat rukun yang kedua, lihat yaitu ya, harta yang dipinjamkan, hartanya termasuk harta misli ataupun harta semisal seperti uang, barang yang ditakar, yang ditimbang, dihitung, catatan ini. Nah, harta kimia yaitu senilai boleh juga asalkan sifatnya dapat distandarisasi dengan tepat. Distandarisasi tepat misalnya, oh iya nah, ini tergantung, ini juga ada hukum lain nih yang kimiat ya. Kimiat harus ada klausulnya, ada ijab kabulnya yang lain. Misalnya tadi saya katakan beras ditukar dengan misalnya emas. Nah, ini kan tidak misliatnya, tidak setara, tidak semisal. Tapi boleh ini jadi kimiat karena bisa dihitung. Distandarisasi berapa sih kalau diuangkan emas itu. Beras ini juga iya, meskipun nilainya kecil ya. Nah, ini tergantung nanti ada klausul lain, ada ijab kabul lain yang kimia ini senilai misalnya. Karena berbeda, tapi al-aslunya adalah lebih abdul kalau misliat setara. Beras ya dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Itu pun yang kualitasnya sama. Nah, yang kedua hartanya merupakan ain, bukan barang, maksudnya bukan manufaktur ataupun jasa. Lain lagi nanti ijab kabulnya ataupun klausulnya, bukan jasa punya tenaga kerja. Ya, nanti ada klausul lain. Nah, yang ketiga hartanya diketahui atau maklum, diketahui kadarnya, kuantitasnya dan sifatnya, kualitasnya juga sama. Nah, itu syarat yang kedua. Yang ketiganya sifatnya ataupun ijab kabulnya adalah bagi pemberi pinjaman sah dengan segala ucapan yang menunjukkan makna memberi pinjaman. Seperti akratuka, ya, aku pinjamkan kepadamu, atau aslaftuka, aku pinjamkan kepadamu, atau atoituka, aku berikan kepadamu. Nah, yang kedua nih, tapi ini harus ada perkataan seperti ini. Jadi yang bagi pemberi pinjaman, saya pinjamkan, aku pinjamkan, ataupun aku pinjamkan kepadamu, atau aku berikan kepadamu. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku.
Sedangkan si atau peminjam adalah dengan segala ucapan yang menunjukkan makna keriduan untuk meminjam, seperti astagridu, ya, astagridu, aku meminjam, atau qabil tu, aku terima, atau rodi itu, aku rela. Ini syarat. Jadi ada ijab kabulnya baik dari pemberi pinjaman maupun pengguna pinjaman. Nah, setelah terjadi akad qard, setelah jadi ini akadnya jika tadi, maka kepemilikan barang berpindah menjadi milik peminjam. Oh, jadi misalnya karena uang ini sudah diserahkan kok kepada peminjam, tapi si pemberi pinjam ternyata, oh, saya butuh sebentar sepeda motornya misalnya. Tidak boleh, harus seizin meskipun dia itu miliknya dia sebelumnya. Harus seizin dengan peminjam. Karena sudah diserahkan. Nah, setelah terjadi akad, maka kepemilikan barang berpindah menjadi milik peminjam, bukan lagi milik pemberi pinjaman. Tidak boleh sembarangan pemberi pinjaman ini menggunakannya karena sudah diserahkan. Nah, yang kedua, harta dikembalikan oleh peminjam haruslah harta yang semisal, sejenis dan sekadar, sama jumlah atau kadarnya. Nah, dalam mengembalikan pinjaman tidak diperbolehkan ada syarat memberikan tambahan. Nah, ini ziyadah. Nah, ini yang banyak sekali bagi pihak peminjam. Sebab tambahan yang diambil dari utang piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai riba yang haram hukumnya. Nah, kita bahas sedikit masalah riba. Karena apa? Karena konotasinya masyarakat sekarang, kalau pinjam tidak ada jasa ataupun tidak ada bunganya, itu kayaknya tuh jarang sekali terjadi. Sehingga masalah riba ini sekarang tuh sudah membudaya. Nah, ini sehingga kita memberikan pencerahan bahwa riba apapun dalam bentuknya itu adalah haram. Haram yang mutlak, bukan di dalih begini, dalih begini. Nah, riba secara bahasa itu adalah tambahan. Menurut istilah syariah, riba adalah setiap tambahan ya bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Dari waktu. Sehingga nah, hadis larangan riba, ya riba kalau kita ini ada dua ya, ini saya singkat langsung menjadi dua. Yang riba fadil, ya, riba fadil. Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Buru atau buru bil buri ya, gandumnya. Jemawut ya dengan jemawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Misal dan setara. Harus sama takarannya, mislan bimislan, sawain, dan harus dilakukan dengan kontan. Ya dan biyadin, ya dan biyadin. Dan jika berbeda jenis-jenis, maka jualah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan. Kontan misalnya nih ada kontan pembayarannya, artinya tapi itu nanti ada hukum lain, misalnya saya baru bisa mengembalikan 500.000. Aslinya sebenarnya 500 dikembalikan dalam satu waktu. Besok saya pinjam hari ini tanggal tanggal 8. Saya kembalikan tanggal 10 kontan. Ya, nanti 500.000 semuanya. Ternyata punya uang 400.000, nah itu harus ada kesepakatan lagi. Nah, harus kontan. Nah, yang pertama tadi riba fadil, dan sekarang riba nasib. Jadi setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Ya, nanti bisa disinggung dalam diskusi dignai. Ancamannya pelaku riba, ya jelas di neraka. Nah, kita kembali lagi ya, bahwa ini 1 dirham riba dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka dosanya lebih berat ya daripada 36 kali berzina. Karena sudah tahu. Kecuali kalau belum tahu mungkin lain lagi masalah hukumannya ya, hukumannya.
Nah, Rasulullah SAW bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Seandainya nih, yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Dosanya kemakan riba. Nah, ancaman yang paling berat adalah seandainya orang yang kembali nanti sudah tahu tapi kok kembali mengambil. Maka orang itu adalah penghuni neraka yang kekal. Mungkin kalau belum tahu, itu hukumannya mungkin sanksinya juga nggak seberat orang yang sudah tahu. Sehingga kita harus berhati-hati dan menjaga. Kamu sudah tahu kok katakanlah begini. Nah, 4 pelaku riba ini Rasulullah mengutuk ya orang yang memakan riba. Orang yang memberinya, nah yang pertama yang memakannya, pelaku utama. Yang kedua orang yang memberinya, pemberinya. Yang ketiga juru tulisnya, mungkin ada bagian administrasinya, dan yang menyaksikan. Biasanya kan di form klausulnya ijabnya ya, akad kontraknya kan ada saksi-saksi ya. Nah, saksi itu nanti sama hukumannya. 4 orang itu tadi, itu yang pemakan, yang pemberi, yang juru tulis ya, membuat perjanjian, dan yang menyaksikan, hanya tanda tangan, hanya melihat saja. Nah, itu yang riba. Kita bahas masalah riba sedikit. Untuk kenapa? Karena memang pinjam meminjam ataupun dai utang itu hampir sekarang ini mayoritas menggunakan riba. Ada ribanya. Nah, riba di sini tidak hanya dimaknai sebagai bunga, tapi ada manfaat yang lain. Nah, sehingga kita membahas sedikit masalah riba. Nah, yang berikutnya investasi Islam. Sebentar ya. Investasi Islam. Nah, saya lanjutkan dikit ya. Nah, sekarang kita kembali lagi bahwa tadi kita bicara masalah hutang piutang, juga masalah hukumnya. Sekarang kita kembali ke masalah permodalan. Nah, secara investasi. Nah, untuk keperluan penambahan modal dalam berinvestasi, maka bisa menggunakan akad sirka, kerjasama investasi. Karena saya mencari modal dengan menggandeng orang yang punya kelebihan uang. Itu investasi. Saya nggak menggunakan pinjam utang. Saya nggak utang. Nah, sehingga namanya sirka kerjasama. Nah, akad sirka. Yang kedua, tidak ya, namun tidak dalam sebuah bentuk akad sirka sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Sirka kemarin yang kita bahas dalam masalah perseroan itu adalah kerjasama langsung maupun tidak langsung. Misalnya yang saya katakan langsung itu dia memberikan investasinya, juga nanti kerjasama bareng mengelola usahanya. Nah, kalau dalam hal ini investasi di sini adalah pemberi investasi, pemberi modal tidak ikut mengelola. Jadi yang mengelola adalah yang menggunakan saja. Sehingga ini hukumnya lain. Nah, ini yang saya katakan, namun tidak dalam semua bentuk akad sirka sebagaimana yang dibahas kemarin dalam perseroan. Jadi ini saya memang ingin mengembangkan usahanya, tapi dengan mencari pemodal yang rela nanti memberikan modalnya untuk saya kelola, untuk mengembangkan usaha saya, sehingga dia tidak ikut campur dalam mengelola usaha. Nah, kalau dalam perseroan terbatas kemarin bisa terlibat. Rata-rata terlibat karena
supaya saling percaya. Nah, yang ketiganya, akad sirka yang dapat digunakan adalah akad sirka yang dapat berperan untuk penambahan modal dari pihak lain dengan tanpa melibatkan investor tersebut ke dalam aktivitas bisnisnya. Jadi, saya katakan tadi bahwa pemberi modal ini memang betul-betul dia kelebihan dana yang memang sudah saya relakan modal saya pinjamkan, digunakan. Saya nanti tinggal terima hasilnya saja. Saya tidak bisa ikut mengelola. Nah, beda dalam perseroan kemarin terlibat. Nah, dengan kata lain yang dibahas hanya akad sirkah untuk penambahan modal dari investor. Akad sirkah untuk penambahan modal. Segitu nih. Nanti. Itu investasi dalam Islam. Nah, akad sirkah untuk penambahan investasi, sirkah mudarabah dan sirkah wujud. Beda. Juga disebut sebagai kirot, yaitu apabila ada badan dan harta melebur untuk melakukan sirkah. Ada pihak yang memberikan hartanya dan ada pihak lain yang tenaganya. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi mungkin kayak saya ya, saya kerjasama dengan si Fulan, saya jualan bebek. Saya pengelola yang memberikan modal itu betul-betul percaya kepada saya. Ya silakan saya beri modal sekian juta untuk jual beli bebek. Si pemberi dana modal itu tidak tahu menahu tentang bagaimana caranya saya memasarkan, menjualnya, sampai jadi uang. Misalnya. Nah, nanti tinggal sepakatan nanti bagi hasil berapa. Sekarang mujarabah. Nah, yang kedua sirka wujud. Sirka antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya salah-salah memberikan modalnya kepada dua orang ya. Misalnya ada AB, ada si C. Nah, dalam sirka wujud ini. Si AB ini punya keahlian. Saya bidang marketing, dia bidang produksi. Melebur jadi satu. Modalnya nggak ada. Saya menggandeng pihak lain yang punya modal. Kalau tadi yang mujarabah itu dua orang, dua pihak. Nah, yang wujud itu adalah ada beberapa pihak. Nah, terus ini bedanya mujarabah dengan wujud. Ya, ini mungkin pembahasan kita hari ini masalah permodalan dalam Islam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita pelajari bareng dan bisa memberikan manfaat bagi kita sehingga kitanya nanti bisa mendapatkan pencerahan. Tentunya kalau masalah akan pendetilannya itu dalam fikih muamalah karena ini adalah kajian ekonomi Islam ya, sehingga keilmuan dan sistemnya, aturan dan ilmunya itu. Aturannya harus sesuai Islam, tapi ekonominya, ilmunya kita bisa mencontoh juga dari orang luar. Maksudnya orang kafir boleh. Kalau dalam ilmu inilah bedanya antara sistem dengan ilmu, sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi. Sistem itu adalah harus berpatokan pada pedoman hukum aturan yang dihasilkan yang menciptakan siapa. Tapi kalau ilmu itu bisa penambahan, distribusi itu bisa mencontoh dari mana saja boleh. Yang penting tidak bertentangan dengan hukum asalnya. Nah, itu mungkin. Sementara dalam fikih muamalah itu adalah jabaran pendetilan dari hukum ekonomi. Seperti apa nanti dalam tataran pelaksanaan. Sehingga ini secara garis besarnya. Ya, mungkin itu dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kembali kepada hostnya. Monggo Ustaz Mas Fajar. Ya, baik. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Aris yang telah menyampaikan materi yang baru saja disampaikan. Baik pemirsa sekalian, kami buka sesi pertanyaan. Silahkan kemudian mencantumkan pertanyaannya lewat kolom chat di Zoom. Ya, silahkan. Sambil menunggu Ustaz, ini menarik tadi ada yang sempat mungkin sedikit kalau boleh saya simpulkan terkait dengan permodalan dalam Islam ini
sumbernya ada dua, Ustaz. Yang pertama adalah hutang dan yang kedua adalah investasi. Nah, hutang ini biasanya nanti akan muncul riba di dalam sistem kapitalis. Nah, yang sering kemudian para hutang yang kemudian mereka membolehkan atau meminta adanya tambahan atau riba, itu mereka beralasan seperti ini, Ustaz. Dulu kan saya pinjamkan uang saya 100 juta 10 tahun yang lalu. Maka 10 tahun ke depan, maka 100 juta itu nilainya akan turun atau berkurang. Sehingga Anda kalau kemudian mengembalikan kepada saya dengan jumlah yang berbeda atau dengan nilai yang berbeda, sebagaimana saat saya pinjamkan, maka Anda zalim. Nah, maka dari itulah kemudian mereka membolehkan yang namanya tambahan di dalam hutang tadi, dengan alasan karena uang yang dipinjamkan dulu itu secara nilai itu berbeda 10 tahun ke depan. Begitu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan sumber permodalan yang kedua, yakni investasi, Ustaz. Nah, investasi tadi kan ada dua, ada syirkah mudharabah dan syirkah wujub. Terkait dengan syirkah mudharabah ini kan banyak tuh. Banyak dari mereka yang melakukan syirkah itu kemudian membuat sebuah perjanjian, ini saya mau investasi selama 1 tahun dengan nominal misalkan 100 juta. Nah, dengan adanya masa kontrak tadi itu, maka 1 tahun ke depan modalnya itu harus dikembalikan. Nah, itu bagaimana Ustaz terkait dengan akad yang seperti itu? Jadi pemodal tadi itu dalam 1 tahun ke depan mendapatkan modalnya kembali, kemudian selama perjalanan 1 tahun tadi juga mendapatkan sharing profitnya. Nah, ini bagaimana kalau menurut Ustaz Aris? Ya, ya. Yang pertama dalam hutang piutang ya biasanya katakanlah dalam Islam memang ada istilahnya bagi hasil. Mengapa tidak adil dan dolim ya? Kalau dalam kapitalisme tadi ada bunga ya, ada nilai waktu uang. Kalau ini uang saya punya 100 juta, saya bisa gunakan untuk buat rumah ataupun usaha sendiri ataupun yang lain. Tapi ternyata ada orang yang butuh, saya pinjamkan 100 juta. Nah, otomatis kan saya ada pengorbanan ya, ada pengorbanan. Itu menurut ya, dari pengorbanan. Nah, sehingga dari pengorbanan saya harus ada nilai gantinya. Nah, ada dalam Islam justru sangat dianjurkan supaya ada bagi hasilnya, ada bagi hasil. Dan inilah yang membedakan dalam Islam bagi hasil itu tidak flat, tidak tetap. Sedangkan dalam kapitalis kan sifatnya bunga itu flat, tetap 10% tiap bulan. Sehingga dia nanti dapat pokoknya juga dapat bunga sekian. Saya tidak mau tahu rugi atau untung, saya tetap dapat 10%. Nah, sehingga itu bisa mendolimi bagi penggunanya. Oh, sudah rugi saya kok harus mengembalikan sekian rugi. Tapi juga dolim bagi tidak adil bagi pemberi pinjaman, kalau sudah untungnya besar, saya tetap dapat 10%. Itu satu, tidak adil dan dolim bagi kedua pihak. Nah, dalam Islam itu ada bagi hasil yang sifatnya nanti benar, misalnya 5% untuk pengelola atau pemberi modal misalnya. 5% dari apa nanti? Dari berapa untungnya? Nah, misalnya bulan ini untung 10.000 misalnya. Bulan depan ternyata untung 20.000. Nah, 5%-nya dari 20 berapa? Kan juga naik. Nah, inilah yang dalam keadilan dalam Islam, karena usaha itu kan kita tidak tahu untung ruginya berapa. Bahkan mau rugi mau untung juga kita ngerti. Itu menyalahi qadarullah, yang menyalahi, dan itu satu. Nah, sehingga nanti ada. Nah, seandainya nilai rugi nanti akan dihitung pada waktu ini sekaligus menjawab yang kedua ya. Jadi dalam syirkah itu tidak boleh ngambil keuntungan tiap bulan. Profit sharing tidak boleh dalam syirkah. Jadi nanti dihitung nanti jatuh temponya.
akad sirkanya itu berapa tahun, misalnya setahun ya, setahun. Oh, setahun. Nanti dalam bulan pertama kedua tuh tidak boleh ngambil keuntungannya. Nanti dihitung selama 1 tahun untungnya berapa. Sehingga nanti dibagi sesuai dengan persentase kesepakatan awal. Nah, untuk biaya operasional boleh. Jadi sudah dikurangi biaya operasional semuanya, nanti tinggal berapa, nanti diambil pokoknya berapa, ya nanti itulah yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sehingga profit sharing ini akan dihitung setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo di sini adalah jangka waktu akad sirkahnya. Jadi tidak ada nanti setiap bulan misalnya pemodalnya saya dapat sekian, 100.000. Nah, itu sama saja dengan capital gain dalam kapitalisme ya. Jadi ada yang bulanan, ada yang tahunan gitu loh. Ya, itulah. Nah, sehingga itulah seandainya kita ini memang mengembalikan mindset itu memang susah ya, karena selama ini kan masyarakat sudah kadung familiar banget dengan kapitalisme ya, sehingga ada apa-apa tuh harus ada nilai uang, ada nilai manfaat. Nah, ada nilai uang, ada nilai manfaat. Nah, ini yang campur jadi satu. Dan riba di situ semuanya, bukan hanya nilai uang saja, tapi nilai manfaat, manfaat yang lain. Nah, sehingga di situ ada riba fadil, ada riba nasi'ah. Tidak boleh semuanya. Ya, inilah yang sebetulnya kita kan harus yakin bahwa hukum mana yang lebih baik yang Allah turunkan kepadamu daripada dengan hukum yang kamu kehendaki. Nah, kita harus yakin bahwa hukum yang lebih baik adalah hukum dari Allah. Yang menciptakan kita tentunya lebih tahu Allah daripada kita sendiri. Apalagi manusia punya hawa nafsu ya, punya hawa nafsu yang kadang ini identik dengan nafsu serakah, tamak, greedy ya. Sehingga dari situlah biasanya karena dalam kapitalisme uang ini menjadi faktor produksi yang pertama karena menindas pihak lain. Siapa yang butuh ya harus ikut saya, harus sesuai dengan kemauan saya. Nah, itu mungkin jadi 2 pertanyaan itu. Tadi yang pertama ada hutang piutang dalam nilai waktu uang, yang memang nilai kesempatan ya. Kalau dalam ini time series ataupun nilai value dari uang yang saya pinjaman kepada orang lain, yang mestinya harus saya gunakan sendiri, bisa lebih ini, bisa buat ini, sehingga kok dipinjamkan kepada orang lain, yang mestinya harus ada kompensasi yang lain. Jadi nilai value-nya lain. Nah, itu berbedanya antara dengan di Islam. Dengan dalam Islam ada bagi hasil yang memang disepakati awal, tapi pembagiannya pun nanti dihitung setelah jatuh tempo masa sirkah. Bukan setiap bulan saya ambil sekian, saya dapat sekian. Nah, dalam sirkah yang tadi mudarabah menuju, itu juga ini dihitung nanti. Periodisasinya berapa nanti? Nanti dalam pembagiannya nanti dikembalikan pokoknya dulu. Nah, setelah itu baru dihitung ada sisa berapa. Nah, itu yang akan dibagi sebagai bagi hasilnya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Saya mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Iya, syukur Ustaz. Jadi mengkonfirmasi Ustaz terkait hutang tadi, pertanyaan yang pertama, berarti karena alasan nilai uang yang turun karena inflasi ya, misalkan 10 tahun, maka orang yang berhutang ini atau orang yang menghutangi, pihak yang menghutangi atau meminjamkan itu berhak mendapatkan tambahan gitu Ustaz. Maksudnya tadi bagi hasil. Ya, tambahan di sini dimaksud adalah dalam bagi hasil ya. Tambahannya. Jadi sebagai misalnya, nah ini kita juga harus tahu bahwa naik turunnya ini inflasi. Nah, ini juga apa yang mengkondisikan naik turunnya inflasi ini? Karena kalau dalam Islam kan uang itu kan dibuat dari emas yang sifatnya tetap nilainya, dinar dan dirham nilainya tetap sampai kapanpun. Nah, ini sehingga kita juga harus
kembali dalam mata uang, kita harus kembali ke zaman Islam dinar dirham yang nanti 10 tahun yang akan datang itu nilainya tetap. Kalau melihat faktanya sekarang memang nilai uang tidak dijamin dengan emas, antara nilai intrinsik ya, nilai aslinya dengan nilai nominalnya. Nilai nominal itu yang tertera di kertasnya atau di mata uangnya itu berbeda dengan intrinsiknya, sehingga ya mesti saja tiap bulan ataupun untuk terjadi naik turun inflasi itu. Nah, sehingga karena bahannya berbeda dan juga memang sistemnya berbeda, otomatis yang membuat ada inflasi ya, fluktuasi harga dan inflasi, tinggi rendahnya harga itu berbeda yang menyebabkan. Nah, kalau dalam Islam sudah flat di mata uang ya sesuai dengan nilai nominal dan intrinsiknya, karena pembuatnya ini sama, dan tentu nanti peran negara untuk menstabilkan harga itu menentukan juga, sehingga tidak terjadi inflasi seperti kalau kita fakta sekarang ini. Nah, itu yang sehingga sangat membedakan, sehingga kita harus menyadari bahwa kita harus kembali ke Islam. Ya, nanti dalam Islam itu insya Allah ada keadilan, pemerataan dan keadilan, dan masalah distribusi itu bisa dirasakan. Kalau sekarang ini kan liberal, semuanya bebas menurut yang pemodal, pemilik modal. Ya, mungkin seperti itu. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, pemirsa sekalian, silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung kemudian disampaikan melalui kolom chat di Zoom. Kami tunggu. Belum ada nih sepertinya Ustaz Aris. Insya Allah sudah paham semua. Ya, mungkin mungkin sedikit saya tambahkan juga, nanti kalau saya nanti dalam Islam pun nanti diperbolehkan ada sebuah lembaga yang menjadi untuk memediasi antara pencari modal dan pemilik modal, diperbolehkan. Jadi mungkin semacam baitul mal yang nantinya memang khusus untuk ini, karena kan banyak harta-harta yang nanti akan dikelola oleh negara, baik dari wakaf ya, maupun dari harta ya rikas maupun harta fai, itu nanti akan dikelola oleh negara, yang itu nanti diperbolehkan untuk dikelola maupun dikelolakan oleh pihak yang berkompeten. Dan nanti ada sebuah lembaga dalam itu ada, diperbolehkan. Ya, jadi nanti negara bisa memfasilitasi. Artinya di sini adalah sebagai fasilitator dan regulator ya. Fasilitator itu nanti akan menyediakan lembaga yang menjadi mediasi antara pengguna dan penyedia modal. Karena banyak harta-harta nanti yang dikelola negara ya. Ya, itu tambahan dari saya. Jadi tidak hanya pengguna dengan ini yang dalam hal pribadi saja, tapi negara nanti sebagai mediasi juga boleh. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Aris atas tambahannya lagi. Ini informasi yang baru bagi kami semua. Nah, baik. Sebenarnya waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.20 Ustaz. Sudah di penghujung acara. Barangkali ada beberapa kalimat sebagai closing statement terkait dengan apa yang kita bahas pada kajian ekonomi Islam pagi hari ini, Ustaz. Tafadhol, sebelum kita tutup. Ya, baik. Sebagai garis besarnya ataupun penegasannya bahwa marilah kita kembali ke sistem ekonomi Islam. Yang sistem ekonomi Islam itu lahir dari zat yang menciptakan kita. Sehingga karena lahir dari yang menciptakan kita, itu adalah zat yang maha tahu tentang diri kita. Dalam hal ekonomi apalagi ya, karena kita sudah disediakan harta
di dunia ini kita wajib mengelola, artinya mengelola itu secara amanah, bukan mengeksploitasi, tapi mengeksplorasi boleh. Sehingga dengan sistem ekonomi Islam yang diberlakukan nantinya akan tercipta rahmatan lil alamin. Sehingga penerapan agama Islam itu tidak secara parsial tapi secara totalitas ya. Sehingga kita bisa merasakan nanti rahmatan lil alamin. Nah, khusus dalam bidang ekonomi ya, dalam para permodalan, Islam sudah menyediakan baik secara utang maupun secara berinvestasi. Dan juga nanti negara bisa menjadi fasilitator sebagai mediasi antara pihak pemilik dan pengguna modal. Ya, itu mungkin secara umum kesimpulan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan ada salahnya dari saya sebagai manusia biasa dan lebihnya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian ekonomi Islam pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi guru kita. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Supriyono Aris dan terima kasih banyak pada pemirsa sekalian atas waktu dan partisipasinya. Semoga tetap semangat dan istiqomah menimba ilmu di channel Baitul Ilmi TV dan Hidup Berkah. Dan jangan lupa untuk men-share kajian dan channel ini seluas-luasnya sebagai bentuk dukungan Anda pada channel ini. Dan supaya menjadi amal jariah bagi Anda sekalian. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.